Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 6 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penguasa sorga. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi banyak orang. Sebab bila mana Kristus tinggal dalam kami tidak hanya menjadi pemenang, namun kami juga dibersihkan daripada segala dosa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Selamat pagi, Renungan Pagi 6 Desember 2024, Penguasa Surga. Ayat terdapat dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Seluruh surga bersukacita untuk mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta dan untuk menunjukkan pujian kepadanya. Dan sementara Allah dimuliakan, demikian semuanya damai dan gembira. Namun nada perselisihan kini merusak keharmonisan surgawi. Pelayanan dan peninggian diri yang bertentangan dengan rencana Sang Pencipta membangkitkan firasat kejahatan dalam pikiran mereka yang menganggap kemuliaan Allah sebagai yang tertinggi. Dewan surgawi memohon kepada Lucifer, anak Allah, mempersembahkan di hadapannya kebesaran, kebaikan, dan keadilan Sang Pencipta dan sifat hukumnya yang suci dan tidak berubah. Allah sendiri telah menetapkan tatanan surga, dan dengan menyimpang darinya, Lucifer akan mempermalukan Penciptanya dan mendatangkan kehancuran atas dirinya sendiri. Namun, peringatan itu yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan semangat perlawanan. Lucifer membiarkan kecemburuan terhadap Kristus menang, dan ia menjadi lebih bertekad. Kesombongan akan kemuliaan diri sendiri menumbuhkan keinginan untuk menjadi yang tertinggi. Penghormatan tinggi yang diberikan kepada Lucifer tidak dihargai sebagai anugerah Allah dan tidak membangkitkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Ia bermegah dalam kecemerlangan dan kemuliaannya dan bercita-cita untuk menjadi setara dengan Allah. Ia dikasihi dan dihormati oleh bala tentara surgawi. Para malaikat senang melaksanakan perintah-perintah Lucifer, dan ia dibalut dengan hikmat dan kemuliaan di atas semuanya. Namun, anak Allah diakui sebagai penguasa surga yang memiliki kuasa dan otoritas bersama Bapa. Dalam semua dewan musyawarah Allah, Kristus ikut ambil bagian, sementara Lucifer tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tujuan-tujuan ilahi. Mengapa? Tanya malaikat yang perkasa ini. Apakah Kristus harus memiliki keunggulan? Mengapa ia begitu dihormati lebih tinggi daripada Lucifer? Meninggalkan tempatnya dari hadirat Allah, Lucifer pergi untuk menyebarkan roh ketidakpuasan di antara para malaikat, bekerja dengan kerahasiaan yang misterius, dan untuk sementara waktu menyembunyikan tujuan sebenarnya dengan berpura-pura menghormati Allah. Ia berusaha membangkitkan ketidakpuasan mengenai hukum-hukum yang mengatur makhluk-makhluk surgawi dengan mengisyaratkan bahwa hukum-hukum itu memberlakukan pengekangan yang tidak perlu. Karena alamiah mereka kudus, ia mendesak agar para malaikat mematuhi perintah-perintah kehendak mereka sendiri. Allah dalam belas kasihannya yang besar bersabar terhadap Lucifer.
kutip dari The Great Controversy, halaman 494-495. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini adalah pelajaran yang penting sekali diketahui dan dipahami oleh umat-umat Allah, khususnya umat gereja Advent yang sekarang ini, yang percaya tulisan Roh Nubuat. Perhatikan apa yang renungan hari ini sampaikan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 358 paragraf 3. Namun, Anak Allah diakui sebagai penguasa sorga yang memiliki kuasa dan otoritas bersama Bapa. Yang diakui sebagai penguasa sorga adalah Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang satu dalam kuasa dan otoritas bersama Bapanya. Itu sebabnya dalam buku The Great Controversy, halaman 495 paragraf 1 dikatakan, dalam Dewan Musyawarah Allah, Kristus adalah partisipan, sedangkan Lucifer tidak diizinkan masuk ke dalam tujuan-tujuan ilahi. Jadi, dalam Dewan Musyawarah Allah, partisipannya adalah Allah dan Kristus. Hanya dua oknum dalam Dewan Musyawarah Allah. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Manuskrip 111 tahun 1903 paragraf 5 berkata, Allah adalah Bapanya Kristus, dan Kristus adalah Anak Allah. Kristus telah diberikan kedudukan yang tinggi. Ia telah dijadikan setara dengan Bapa. Semua dewan Allah dibukakan bagi anaknya. Jelas sekali. Jadi, Dewan Musyawarah Allah itu terdiri dari dua partisipan, yaitu Allah Bapa dan anaknya, yang adalah Yesus Kristus. Dan meskipun Lucifer ingin masuk ke dalam Dewan Musyawarah Allah tersebut, tetapi tidak diizinkan. Itu sebabnya Lucifer cemburu kepada Anak Allah. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Early Writings halaman 145 paragraf 1. Setan pernah menjadi malaikat yang dihormati di sorga setelah Kristus. Wajahnya seperti malaikat lainnya, lembut dan mengungkapkan kebahagiaan. Dahinya tinggi dan lebar, menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Wujudnya sempurna, pembawaannya mulia dan agung. Tetapi ketika Allah berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, setan cemburu kepada Yesus. Dia ingin dikonsultasikan tentang pembentukan manusia, dan karena tidak, dia dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Dia ingin menerima penghargaan tertinggi di sorga sesudah Allah. Inilah asal-muasal peperangan di sorga. Setan cemburu kepada Yesus, Anak Allah. Allah, yaitu Bapa, hanya mengajak anaknya untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Bapa dan anaknya. Kemudian, karena setan cemburu kepada Yesus, Roh Nubuat menuliskan dalam The Review and Herald tanggal 28 Januari tahun 1909 paragraf 5 yang berbunyi, ketika setan telah berhasil memenangkan banyak malaikat ke pihaknya, dia membawa maksudnya kepada Allah, menyatakan bahwa adalah keinginan para malaikat agar dia menduduki posisi yang dipegang Kristus. Menarik juga bahwa setan menyatakan keinginannya kepada Bapa, bahwa dia ingin posisi yang Anak Allah miliki. Saudaraku dalam Tuhan, khususnya saudara-saudari kami, kaum Trinitas, renungkan, Lucifer hanya cemburu kepada Anak Allah, dan Lucifer hanya ingin posisi Yesus. Tidak ada dalam tulisan Roh Nubuat yang menyatakan bahwa Lucifer cemburu kepada Allah Roh Kudus dan menginginkan posisi Allah Roh Kudus. Tidak ada. Kenapa?
sebab hanya dua makhluk ilahi di sorga, yaitu Bapa dan Anaknya. Nah, apakah tanggapan Allah Bapa terhadap keinginan Lucifer tersebut untuk mengambil posisi anak Allah? Suratnya nomor 157 tahun 1910 paragraf 7 berkata, kecantikannya sangat diagungkan, sehingga dia berpikir bahwa dia seharusnya menjadi Allah, dan Kristus harus menjadi yang kedua baginya. Tetapi Tuhan memberitahu setan bahwa ini tidak mungkin. Kristus adalah anak tunggal yang diperanakkannya. Tuhan dalam kutipan ini adalah Allah Bapa. Sebab Tuhan memberitahu setan bahwa Kristus adalah anak tunggal yang Bapa peranakkan. Jadi, Allah Bapa nyatakan tidak bisa. Lucifer tidak bisa menjadi Allah dan berada di atas anak Allah. Terlebih, setan adalah ciptaan, sementara Yesus adalah anak yang Bapa peranakkan. Apa yang terjadi kemudian? Early Writings halaman 145 paragraf 2 menyatakan, semua penghuni sorga dipanggil untuk menghadap Bapa agar setiap kasus diputuskan. Di sana ditentukan bahwa setan harus diusir dari sorga bersama semua malaikat yang bergabung dengannya dalam pemberontakan. Apa yang terjadi setelah sidang ini? Perang. Setan makhluk ciptaan yang berambisi menjadi Allah dan sudah diberitahu tidak bisa, tetap saja melawan dan akhirnya diputuskan diusir dari sorga. Bukannya takut dan mundur, malah menimbulkan peperangan. Siapa yang setan mau kalahkan dalam perangnya itu? Early Writings halaman 145 paragraf 2 melanjutkan. Lalu terjadilah perang di sorga. Malaikat-malaikat terlibat dalam pertempuran. Setan ingin menaklukkan anak Allah dan mereka yang tunduk pada kehendaknya. Tapi malaikat yang baik dan benar menang, dan setan bersama para pengikutnya diusir dari sorga. Setan cemburu kepada Yesus, setan mau ambil posisinya Yesus, dan meskipun sudah diberikan penjelasan tidak bisa, bahkan akhirnya diusir, setan tetap saja berusaha menaklukkan Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, tidak ada catatan Lucifer ingin menaklukkan Allah Roh Kudus. Roh Nubuat hanya mencatat bahwa setan ingin menaklukkan anak Allah. Sebab hanya Allah Bapa dan Anaknya yang berkuasa di sorga. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada ayat Alkitab dan tulisan Roh Nubuat yang berkata, Aku dan Allah Roh Kudus adalah satu. Atau Bapa dan Allah Roh Kudus adalah satu. Tidak ada. Karenanya, kami menghimbau bagi kaum Trinitas, pelajari lagi doktrin Trinitas yang saudara imani. Banyak yang tidak alkitabiah dalam doktrin Trinitas, dan tidak selaras dengan Roh Nubuat. Silakan ikuti banyak pelajaran tentang Trinitas dalam channel YouTube Yohanes 173. Renungan hari ini berkata, Allah dalam belas kasihannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Lalu kenapa diusir? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat dalam The Great Controversy halaman 495 paragraf 3. Allah dalam belas kasihannya yang besar bersabar lama terhadap Lucifer. Ia tidak langsung diturunkan dari kedudukannya yang tinggi ketika ia pertama kali menuruti roh ketidakpuasan. Bahkan ketika ia mulai menyampaikan tuntutan palsunya di hadapan para malaikat yang setia. Ia, yaitu Lucifer, tetap tinggal di sorga untuk waktu yang lama. Berkali-kali ia, yaitu Lucifer, ditawari pengampunan dengan syarat pertobatan dan penyerahan diri. Berbagai upaya yang hanya dapat dilakukan oleh kasih dan hikmat yang tak terbatas, dilakukan untuk meyakinkannya akan kesalahannya. Roh ketidakpuasan belum pernah dikenal di sorga sebelumnya. Lucifer sendiri pada awalnya tidak melihat kemana ia hanyut.
ia tidak memahami sifat sebenarnya dari perasaan-perasaannya. Namun, karena ketidakpuasannya terbukti tanpa sebab, Lucifer yakin bahwa ia salah, bahwa tuntutan ilahi itu adil, dan bahwa ia harus mengakuinya di hadapan seluruh sorga. Seandainya ia melakukan ini, ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan banyak malaikat. Pada waktu itu, ia belum sepenuhnya melepaskan kesetiaannya kepada Allah. Meskipun ia telah meninggalkan posisinya sebagai kru pelindung, namun jika ia bersedia kembali kepada Allah, mengakui hikmat Sang Pencipta, dan merasa puas untuk mengisi tempat yang telah ditetapkan baginya dalam rencana besar Allah, ia akan diterima kembali dalam jabatannya. Namun, kesombongan menghalanginya untuk tunduk. Ia terus-menerus membela jalannya sendiri, menyatakan bahwa ia tidak perlu bertobat, dan sepenuhnya menyerahkan dirinya dalam pertentangan besar terhadap Sang Pencipta. Saudaraku dalam Tuhan, kesempatan berulang-ulang diberikan kepada Lucifer, tetapi Lucifer tidak mau bertobat, dan akhirnya Bapa putuskan untuk Lucifer diusir keluar dari sorga. Namun, karena Lucifer tidak menerima keputusan tersebut, pengusirannya terjadi melalui peperangan, dan penguasa sorga, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang Bapa peranakan, menang. Ini karena Bapa dan Anaknya adalah satu. Demikian juga kita, bila kita satu dengan Yesus, maka kita satu dengan Bapa, dan kita pun menjadi pemenang sebagaimana Yesus menang. Kemenangan hanya ada dalam Bapa dan Anaknya, bukan dalam Trinitas. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi banyak orang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penyampaian singkat tentang peristiwa peperangan di sorga yang disebabkan oleh Lucifer, sebab dia ingin menjadi Allah dan ingin posisi anak Allah. Dan pada akhirnya dia harus kalah, sebab setelah berulang kali dihimbau, tapi tidak mau bertobat. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus tinggal dalam kami, dan kami bersatu dengan Dia, dan bila mana kami bersatu dengan Yesus, itulah wujud kami bersatu dengan Engkau ya Bapa. Maka tidak hanya dosa yang dibersihkan dalam hidup kami, tetapi kemenangan atas setan menjadi bagian kami. Apa yang terjadi di sorga, terjadi juga di dunia ini, bahwa Yesus menang atas setan dan mengalahkannya. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, kami semua boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.